Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Probowati Iswara Giansiswi dengan NRP 6014232014. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan analisis parameter pencemar air sebagai nilai ITS mata kuliah Teknik Analisis Pencemar Lingkungan tahun ajaran 2023-2024. Pada kesempatan kali ini, saya memilih parameter Total Dissolved Solution atau TDS, dan saya akan menjelaskan kegiatan analisis parameter pencemar TDS diawali dengan persiapan kegiatan, persiapan alat dan bahan, serta tahapan analisisnya. Perlu kita ketahui dahulu bahwa parameter TDS merupakan indikator dari jumlah partikel senyawa organik maupun anorganik yang meliputi mineral, garam, dan ion yang terlarut dalam air. Kemudian, untuk persiapan kegiatan analisis, ini diawali dari menyiapkan sampel air dan menyiapkan alat bahan. Sampel air disiapkan dengan yang pertama cawan porselen dibakar di alat furnace di suhu 550 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dilanjutkan dengan ditambahkan kertas saring dan di oven pada suhu 105 derajat selama 1 jam. Kemudian cawan dan kertas saring didinginkan di desikator selama 15 menit. Kemudian ditimbang di neraca analitik. Kemudian kertas saring diambil dan diletakkan di atas vakum filter. Setelah itu sampel air sebanyak 25 ml dimasukkan ke dalam vakum filter. Kemudian sampel air difilter sampai habis dan ditampung dalam wadah. Wadah tersebut merupakan sampel air yang digunakan dalam parameter TDS. Kemudian untuk alat dan bahan, alat yang digunakan adalah yang pertama furnace, kemudian ada oven, ini untuk memanaskan alat dan bahan. Kemudian terdapat cawan porselen untuk menampung kertas saring dan sampel. Kemudian terdapat timbangan analitis untuk menimbang. Kemudian ada desikator untuk mendinginkan. Kemudian ada kertas saring, vakum filter, dan bahan sendiri terdapat sampel air yang sudah disaring. Untuk tahapan kegiatan ini menggunakan metode gravimetri, yaitu metode yang memiliki ciri khas, menggunakan waktu yang cukup lama, memerlukan peralatan yang cukup sedikit, yaitu dengan neraca dan oven. Kemudian hasil yang diperoleh dari berat molekul, kemudian akurasinya 1-2 bagian per 1000, serta sensitivitasnya lebih dari 1%. Pertama, cawan porselen ini dibakar pada oven atau maksud saya furnace. Ini pada suhu 550 derajat Celcius selama 1 jam. Prosedur ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan zat organik padat pada cawan.
Tetapi meskipun sudah dipanaskan dalam suhu tinggi, cawan ini tidak akan berubah sifat fisik dan tidak berbau. Kemudian untuk prosedur yang kedua, cawan yang telah dibakar pada suhu 550 derajat Celcius, kemudian dimasukkan ke dalam oven yang berbeda di suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit. Ini dilakukan untuk menurunkan suhu tinggi akibat di furnace, sehingga penurunan suhu secara drastis yang membuat alat menjadi rusak ini dapat dicegah. Untuk prosedur yang ketiga, cawan didinginkan dahulu di desikator selama 15 menit. Pendinginan ini bertujuan untuk mengkondisikan suhu cawan yang semula panas menjadi suhu ruang, sehingga dapat dimasukkan ke dalam neraca analitis untuk mendapat berat sebanyak I miligram, yaitu berat cawan kosong. Kemudian prosedur yang kelima, filtrat dari sampel air yang telah disaring diambil dan diletakkan ke cawan porselen dan dicatat volumenya sebesar C mililiter. Kemudian sampel air dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Proses oven selama 24 jam ini dilakukan untuk menghilangkan kadar air dan menyisakan TDS. Kemudian setelah 24 jam, sampel didinginkan kembali di desikator selama 15 menit dan dikondisikan sampai suhu ruang. Setelah dingin, sampel menjadi butiran padat dan tidak berbau. Kemudian cawan porselen ditimbang beratnya pada timbangan analitis dan didapat berat sebesar K miligram. Kemudian TDS ini dapat dihitung. Rumusnya yaitu K, berat K dikurangi berat E dibagi J dikali 1000 dikali 1000, di mana I merupakan cawan kosong setelah di furnace pada suhu 550 derajat Celcius dan di oven di suhu 105 derajat Celcius. Kemudian untuk K ini merupakan cawan dan residu setelah di oven dengan suhu 105 derajat Celcius. C merupakan volume sampel. 1000 pertama adalah konversi mililiter ke liter, dan 1000 yang terakhir merupakan konversi gram ke miligram. Terdapat contoh perhitungan TDS. Misal, pada data praktikum analisa TDS dari sampel air IPAL Mandiri Departemen Teknik Lingkungan ITS, didapat data sebagai berikut. Berat cawan kosong setelah di furnace dan di oven sebesar 25,8552 gram. Kemudian berat cawan dan residu setelah di oven didapat berat sebesar 25,8564 gram. Dan volume sampelnya 25 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus TDS, yaitu K dikurangi I per C dikali 1000 dikali 1000. K merupakan berat cawan dan residu setelah di oven, maka K adalah 25,8564 dan I yaitu berat cawan kosong itu sebesar 25,8552 gram. J merupakan volume sampel yaitu 25
mili. Angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus, kemudian dikali 1000 dan dikali 1000. Didapat hasil sebesar 48 mg per liter. Maka nilai TDS pada outlet IPAL Teknik Lingkungan ITS adalah 48 mg per liter. Berikut daftar pustakanya. Dan terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.